أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terlebih nikmat diberikan pemahaman agama yang benar. Lebih lagi kita memahami tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada lagi yang lebih dari itu. Tidak sekedar mengenal Allah, tapi mengenal yang lebih dalam lagi, yaitu mengenal keindahannya. Melalui 4 perkara, yaitu keindahan zatnya, keindahan nama, dan keindahan sifat, serta perbuatannya. Semua ini adalah nikmat yang agung. Bahkan dia pintu ilmu yang paling mulia. Kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala, Innal fiqha fi asma'illahil husna babun syarifun minal ilmi, bal huwal fiqhul akbar. Sungguhnya memahami atau mengenal Allah dengan mempelajari nama-namanya yang husna adalah pintu ilmu yang paling mulia. Bahkan dia adalah pemahaman yang besar. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kemudian nikmat yang tidak kalah pentingnya untuk disyukuri adalah nikmat tauhid ubudiyah, dalam penghambaan diri kepada Allah. Karena nikmat inilah yang membuat seorang tenang, bahagia. Tauhid menghambakan diri kepada Allah. Lihat bagaimana luasnya dada Nabi Yusuf, padahal dia berada di ruangan penjara yang sempit. Dia mengatakan, wa makana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Kami tidak pantas berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Itulah karunia Allah kepada kami dan kepada manusia. Namun kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Lihat bagaimana luasnya nikmat tauhid membuat Nabi Sulaiman berada dalam kenikmatan yang luas meskipun jasadnya dikurung di tempat yang sempit, yaitu penjara. Taib. Pada pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang manusia
awal daripada kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Sampai pada perkataan dan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang mana dia merupakan sarana yang mengantar kepada kesyirikan. Ini namanya larangan saddud dzari'ah. Melarang segala atau semua wasilah yang mengantarkan kepada zat dosa. Yaitu diantaranya sarana yang mengantarkan kepada syirik. Yang pertama, dilarang mengatakan kalimat yang mengandung penyamaan antara Allah dan makhluk. Seperti seorang berkata kepada Rasulullah SAW, Masya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalimat wa atau yang diterjemahkan dengan kata dan itu ada persamaan. Kalimat yang menyamakan kata setelahnya dengan kata sebelumnya. Masya Allah. Kemudian tambah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan ini berpengaruh. Seakan-akan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah SAW itu sama. Maka Nabi melarang. Dilarang oleh Rasulullah SAW dengan larangan keras. Beliau menyuruh kita untuk mengucapkan Masya Allah summa syi'ta. Wa-nya diganti dengan summa. Yang artinya kemudian. Ya. Perbedaan antara wa dan kemudian, wa itu ada penyamarataan antara kehendak Allah dan kehendak Rasulullah SAW. Adapun kemudian dia menyebutkan bahwa kehendak Rasulullah SAW mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Dan bagaimana Rasulullah SAW begitu kuatnya beliau mencegah pintu kesyirikan. Kemudian Rasulullah SAW melarang berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan dengan mendirikan bangunan di atasnya atau menyalakan penerangan atau menulis di atasnya. Itu dilarang. Karena itu termasuk sikap berlebihan terhadap kuburan. Dan ini juga termasuk perkara yang banyak menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Kuburan itu sensitif. Kalau ada orang bikin kuburan di depan Masjid Istiqomah ini, bikin aja kuburan, tidak usah ada isi deh. Kuburan aja. Dihias-hias kemudian dibilang, ini kuburan keramat. Udah keramat aja, enggak perlu dikasih nama ini dan itu. Maka orang akan mengkeramatkan kuburan. Apalagi kuburan tersebut kuburan orang yang berpengaruh seperti tokoh, ya. Maka tentunya itu akan lebih mudah untuk menyeret manusia kepada kesyirikan. Seperti kita jelaskan sebelumnya, orang berbuat syirik gara-gara apa? Berlebihan kepada orang mati. Di dalam suratul Kahfi itu yang mengatakan la attakhidanna alaihim masjida, itu raja yang zalim tuh, yang membuat tempat ibadah di atas kuburan orang Ashabul Kahfi itu. Itu kaum yang soleh, itu Ashabul Kahfi.
kemudian kuburannya dimegahkan dan dibuatkan tempat ibadah di atasnya. Tentu itu perbuatan orang zalim. Kemudian di antara yang dilarang oleh Rasulullah SAW, beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan melarang sholat di sana. Jadi di sini orang yang beribadah di kuburan, walaupun tidak serta-merta langsung berbuat syirik, maka tetap dilarang. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, orang yang ke kuburan itu berapa jenis? Ada berapa? 1. Jangan 4 aja, sebut 1. Hah? Apa 1 jenisnya? Yaitu pergi ziarah karena mengamalkan sunnah. Mendoakan mayit, bawa salam, ya kan? Mengingat mati. Itu jenis pertama. Kedua, menjadikan suasana kubur sebagai tempat yang hening untuk beribadah. Ini termasuk larangan ini. Tapi jenis yang kedua ini jatuh pada perbuatan bid'ah. Belum jatuh pada perbuatan apa? Syirik. Tapi juga termasuk dalam larangan ini. Karena ada orang, daripada doa di rumah nggak khusyuk. Doa di kuburan aja deh, minta kepada Allah. Tapi duduknya di kuburan. Entah kuburan siapa aja terserah, penting ada kuburannya. Duduk di situ karena sunyi. Ya, misalnya dia belum dapat jodoh gitu. Kayaknya enggak dapat jodoh karena ribut di rumah. Pergi duduklah di kuburan. Ya Allah, aku cari jodoh. Gitu. Karena sepi, bukan karena keramat kuburannya, bukan. Tapi karena apa? Sepi. Nah ini bid'ah. Gitu. Termasuk dalam larangan poin ketiga. Jenis yang keberapa? Ketiga. Orang yang ke kuburan. Yaitu menjadikan orang di dalam kuburan itu sebagai wasilah antara dia dengan Allah. Ini syiriknya Abu Jahal. Besar apa kecil? Besar. Kemudian yang keempat, berdoa langsung kepada pemilik kubur. Meminta langsung kepadanya. Tidak menjadikannya sebagai wasilah antara dia dengan Allah. Tentu ini lebih besar lagi syiriknya. Seperti orang mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani. Gitu. Ya, termasuk. Dan ini jenis-jenis orang ke kuburan. Nah, yang kedua saja tadi, yang seperti disebutkan sini, itu dilarang. Kenapa? Karena bisa menjadi sumber perbuatan syirik. Jangan kata menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Umar tidak terima nabinya mati dianggap sebagai wasilah yang menyeret manusia kepada syirik. Umar waktu Rasulullah SAW meninggal dunia, apa dia bilang? Siapa yang mengatakan Muhammad SAW telah wafat, maka akan dipotong kaki dan tangannya, kata Allah. Mendengar hal itu, singkat cerita Abu Bakar pun mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan begitu. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, sungguh Allah Maha hidup, tak akan pernah mati. Kira-kira Umar waktu itu berbuat apa? Berbuat syirik enggak? Enggak. Dia tidak berbuat syirik. Dia hanya tidak mau orang munafik gembira dengan kematian Rasulullah SAW. Tetapi ternyata perbuatan Umar itu dikhawatirkan mempengaruhi orang lain untuk bersikap berlebihan kepada Rasulullah SAW. Nah, itu dia. Keempat, Rasulullah SAW melarang sholat
saat matahari terbit dan terbenam. Kenapa? Karena saat itu matahari berada di antara dua tanduk setan. Ya. Kita sih tidak menyembah setan waktu itu, enggak ada. Ya kan? Apa ada yang sengaja masuk ke masjid, dia sholat 2 rakaat antara dua tanduk setan itu, dia mengatakan saya mau menyembah setan? Enggak. Tapi karena pada saat itu matahari berada di antara dua tanduk setan, maka belum melarang kita sholat pada saat itu. Ya. Demi mencegah terjadinya kesyirikan. Karena ia mengandung penyerupaan atau tasyabbuh dengan orang-orang yang sujud pada matahari di waktu-waktu tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini dilarang sholat ketika matahari berada di antara dua tanduk setan. Bukan karena kita berbuat syirik, tapi karena ada kemiripan beribadah kepada matahari itu di waktu tersebut. Lalu bagaimana pula orang yang merayakan tahun baru di jam 12 malam? Kan itu kan jam 12 malam. Untuk siapa? Untuk dewa Janus. Kaum muslimin saya yakin seyakin-yakinnya, tidak ada yang menyembah Janus pada saat itu. Yang ada dalam pikirannya apa? Perayaan tahun baru. Masuk nggak dalam larangan poin keempat nih? Masuk. Kenapa? Karena di saat itu orang-orang Romawi kuno, Romawi klasik, mereka sedang beribadah kepada Tuhan mereka yang bernama Janus. Maka dinamakan bulan itu Januari. Ya, Januari itu diambil dari kata Janus itu. Ya. Sedangkan dalam bahasa itu Yunani, satu itu Maret. Satu itu apa? Maret. Seharusnya bulan pertama bulan apa? Maret. Orang-orang kafir Romawi itu supaya orang banyak merayakan, tetap dirayakan perayaan yang biasa mereka lakukan meskipun sudah pindah agama Nasrani waktu itu, mereka pun menetapkan di dalam bulan Masehi Januari sebagai bulan pertama. Sehingga ada alasan supaya tetap merayakan. Alasannya tahun baru. Termasuk juga larangan di sini. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW melarang safar kemanapun dengan niat beribadah kepada Allah kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang dimaksud di sini adalah bersafar untuk melakukan ritual ibadah di tempat yang dianggap mendatangkan keberkahan. Dilarang pergi bersafar dengan niat mencari keberkahan di tempat-tempat tersebut kecuali pada 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Di Bandung itu masjid apa namanya? Al-Jabal. Al-Jabal apa Al-Jabar? R apalah? R. Al-Jabar. Al-Jabbar gitu ya. Sekarang ada orang sengaja bersafar ke sana untuk berkunjung ke Al-Jabbar. Masuk nggak dalam larangan tadi? Masuk. Kalau orang pergi ke sana mau pergi ke Bandung misalnya, tapi mau sholat, kebetulan lewat Masjid Al-Jabbar, ya enggak masalah. Tapi kalau sengaja untuk itu, apa bedanya istiqomah dengan Al-Jabbar? Ada perbedaan? Nggak ada. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan antara Masjid Istiqomah dengan Al-Jabbar. Nggak ada. Sedikit pun nggak ada. Yang beda adalah kalau Al-Quran di Istiqomah tidak ada yang mencuri.
Quran di sana dicuri orang. Mungkin dianggap sudah keramat tuh masjid. Ya. Itu masalahnya kalau membesar-besarkan sesuatu yang tidak dibesarkan oleh agama. Ya enggak? Maka bisa-bisa itu bisa jadi tempat keramat suatu hari nanti. Jadi tempat yang mengandung keberkahan itu hanya 3. Kita disuruh bersafar ibadah kepada 3 tempat. Kalau pergi safar biasa saja ke sana, misalnya ke Al-Jabar, kemana aja gitu, safar biasa. Tidak ada niat safar ritual ibadah. Gitu. Maka tidak masalah. Apalagi safar ibadahnya ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Enggak. Itu kan ada sebagian anak muda, alhamdulillah udah ngaji, ya disyaratkan oleh mertuanya, kalau kau mau nikah sama anak saya, kau harus kurus dulu ke IPB. Berarti sudah dianggap sebagai tempat keramat gak itu? Tempat keberkahan gak? Karena dia syaratkan calon menantunya harus ke sana dulu. Coba dia katakan, kamu boleh nikah dengan anakku setelah kau pulang dari Mekah dan Madinah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya boleh-boleh aja. Kenapa? Karena dia menyuruh orang ini untuk safar ibadah. Tapi kalau ke IPB, ya cukup ke dermaga aja kan. Ada IPB juga. Atau Botani Square. Ini menunjukkan sebagian orang tidak mengerti bahwa itu juga termasuk sikap berlebihan kepada tempat yang tidak dilebihkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kenapa semua itu dilarang? Jawabannya tadi, untuk menjaga kemurnian tauhid. Rasulullah SAW juga melarang memuji beliau secara berlebihan. Padahal waktu itu orang yang memuji Nabi SAW ini, ya wajar-wajar saja di hadapan beliau. Ada beberapa orang Quraisy berkata, ya Sayyidana, ya ibna Sayyidina, ya khairana, ya ibna khairina. Wahai Sayyid kami, kata orang-orang itu. Wahai anak Sayyid kami, anak Tuhan kami. Wahai sebaik-baik kami, wahai anak sebaik-baik kami. Maksudnya suku Quraisy Bani Hashim, dari suku Quraisy. Maka Nabi mengatakan, ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwidhannakum syaitan. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Dalam riwayat yang lain, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Wahai manusia, silakan kalian ucapkan ucapan kalian. Silakan, kata Nabi SAW. Tapi ingat, jangan sampai setan memperdaya kalian, menipu kalian dengan ucapan itu. Janganlah kalian memuji aku secara berlebihan, sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa secara berlebihan. Aku hanya seorang hamba. Katakan saja Abdullah wa Rasuluh. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Tidak perlu berlebihan. Rasulullah itu bangga kalau dipanggil hamba Allah. Karena Allah sendiri yang menyebutkan sifat itu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bangga Nabi dengan pemberian Allah itu. Ya Allah menyebut beliau sebagai hambanya. Kemudian wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Siapa abdina di situ? Rasulullah SAW. Dia senang dipanggil hamba. Dipanggil hamba Allah. Maka beliau tidak suka dilebih-lebihkan.
Kemudian yang ketujuh, Rasulullah SAW melarang memenuhi nazar bila pelaksanaannya di tempat di mana ada berhala yang disembah atau diadakan perayaan di sana. Seperti kasus seorang sahabat yang pernah bernazar ingin menyembelih binatang di suatu tempat namanya Buwana. Rasulullah SAW bertanya, apakah di dalamnya pernah dilakukan penyembelihan terhadap berhala? Kata sahabat itu tidak. Maka lalu Rasulullah menyuruhnya, silakan dilaksanakan nazarmu. Tetapi kalau terjadi di dalamnya penyembelihan terhadap berhala, maka tidak boleh. Nazarnya berarti tidak sah. Karena mengandung wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bagaimana kalau ada orang bernazar, kalau saya punya anak laki-laki, saya akan membelikan 1000 kembang bunga untuk saya bawa ke kuburan para wali. Kira-kira benar gak itu? Enggak benar. Maka tidak boleh dilaksanakan. Ini diantara bentuk kehati-hatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diutus untuk menjernihkan keyakinan manusia. Sebagaimana Allah katakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Kalimatnya. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Dia membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan yuzakkikum. Apa yuzakkikum? Mensucikan jiwa. Gimana cara Nabi mensucikan jiwa? Cara Nabi mensucikan jiwa yaitu mengajarkan tauhid. Maka di 10 kaidah tazkiyatun nufus yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, poin pertama apa? Tauhid. Tidak akan berhasil pensucian jiwa kalau tidak diawali dengan apa? Tauhid. Rasulullah SAW di antara cara beliau membersihkan jiwa manusia agar tidak berlebihan kepada beliau melarang untuk menyanjung beliau secara berlebihan seperti dikatakan di poin ke-7 tadi. Bahwa beliau tidak suka dengan semua itu. Dan itu dianggap sebagai gulu. Gulu itu apa gulu? Berlebihan pada dua sisi. Berlebihan dalam memuji, berlebihan dalam mencaci. Itu gulu namanya. Berlebihan dalam memuji seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa. Berlebihan dalam mencela seperti Yahudi mencela Nabi Isa. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina. Sedangkan Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Keduanya sama-sama gulu enggak? Sama-sama gulu. Oleh karena itu dilarang berbuat berlebihan itu. Ya sekarang orang-orang yang berbuat gulu banyak sekali. Sampai ada orang ngajak bicara Habib di dalam kubur, bayang. Itu Habib dalam kubur, kira-kira dia mati bawa apa dulu? Ya, mungkin dia bawa handset. Atau dia bawa HP di mana. Gimana dia bisa dengar? Orang sudah dimakan tanah, ruh sudah berpindah ke alam lain. Dan itu dipercaya sama orang. Ajib kan? Ajib sekali. Sekarang yang gulu lagi sekarang ini, datang Habib dari Yaman, inisialnya Habib Umar bin Hafiz. Itu orang penuh datang bertemu. Karena dianggap ini wali Allah.
Wali Allah tapi Al-Fatihahnya berantakan. Gimana sih? Itu Allah tampakkan. Bacaan iyyaka na'budunya dia salah. Wali Allah dari mana? Kan syarat jadi wali Allah itu apa pertama? Alimun billah, kata Ibnu Hajar. Dia orang yang paham tentang apa? Agama Allah. Sekarang kalau Al-Fatihah tidak lancar, gimana kita katakan paham? Terus bacaan Qurannya berantakan juga. Tidak tahu mana mat tobi'i, mana mat ini. Tidak jelas bacaan. Lalu diangkat-angkat sebagai wali Allah yang bisa lihat Rasulullah pada saat dia sadar. Kan dia begini. Kata dia, ini Rasulullah datang nih. Pokoknya kalau matanya udah begini, kamera itu pasti nyorot mata dia tuh. Nah, itu gulu. Bisa saja yang dia lihat itu nyamuk yang lagi lewat. Tapi dianggap oleh orang-orang lagi melihat Rasulullah SAW. Ya. Dia tidak begitu hebat daripada apa yang kami pelajari dulu. Yang kami pelajari dulu bukan lihat Rasul, tapi lihat Tuhan. Setiap hari lihat Tuhan dan kita. Tarekat apa nama waktu itu? Betul-betul tarekat yang ekstrim yang kita pelajari. Ya. Jadi Tuhan itu bisa dilihat begini. Kemudian ketika kita sholat langsung nunduk. Karena Tuhan itu bisa dilihat. Itu berlebihan. Ya. Dan kemudian disanjung-sanjung ini. Saat ini lagi disanjung-sanjung nih. Ya, katanya saya datang dari Yaman karena perintah Rasulullah SAW. Ajib. Diperintah oleh Rasulullah SAW dari mana? Ada lagi yang lebih gulu diceritakan di ini masih ada di YouTube-nya. Saya sebenarnya tidak sengaja buka, enggak. Cuman karena jamaah nanya, dikirimin itu apa? Kan sebagai ustadz tempat curhatnya para jamaah kan. Dikirimlah apa linknya itu. Dikirim. Ini gimana nih ustadz? Ada orang yang pernah ikut perang Badar masih hidup sampai sekarang. Bukalah saya betul. Itu dicerita berapi-api oleh murid yang ada di Condet. Jadi muridnya di Condet. Saya tidak sebut namanya. Karena untuk menjaga estetika yang ini. Itu dia cerita bahwa murid-muridnya yang di Jakarta ini. Kalau pulang ke Indonesia. Dibimbing oleh Habibnya itu. Yang di Yaman. Tidak usah naik pesawat. Kita ke laut saja. Di laut itu ada pintu. Masuk ke pintu itu langsung tembus ke Jakarta. Itu lihat cerita ini. Dipercaya sama orang. Betul-betul dipercaya. Terus dirabalah oleh muridnya, kepala gurunya itu kan. Orang Arab senang kan dirabain kepalanya. Ada botak di sini bekas luka. Ditanya muridnya, kenapa ini guru? Itu bekas sabitan pedang orang kafir waktu perang Badar, kata dia. Jadi dia pernah ikut perang apa nih? Perang Badar. Hebat kan? Hebat. Dipercaya nggak sama orang? Percaya. Ajibnya lagi, yang percaya orang Jakarta. Seharusnya kan yang percaya orang Papua gitu kan. Yang primitif itu. Ini orang Jakarta yang hidup di tengah zaman modern. Masih percaya. Itu menunjukkan bahwa gulu tidak memandang bulu. Syirik akan menimpa orang-orang yang dikatakan sebagai orang cerdas dan berakal. Dan kalau sudah berbuat syirik, meskipun dia menguasai semua teknologi, dia tetap orang yang paling bodoh dan dungu. Ya enggak? Kan tidak ada orang paling bodoh di bumi ini kecuali orang berbuat syirik. Seperti tadi, masa gurunya bercerita, kau bisa lewatin laut sampai ke Jakarta, tidak perlu naik pesawat. Percaya enggak dia? Percaya juga. Enak sekali kalau begitu guru kita. Ya mau kemana? Mau ke Medan, tunggu dulu. Ente tidak usah naik pesawat. Saya bukanya pintu di laut. Tapi di sini jauh dari laut ya. Atau buka di gunung Merbabu sana. Itu menunjukkan bahwa semua orang bisa diseret kepada perbuatan gulu dan syirik. Oleh karena itu Nabi SAW selalu mengulangi perkataan tentang masalah apa? Masalah ini. Rasulullah SAW juga melarang untuk
menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagaimana yang kita ketahui bersama, beliau melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan. Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan mereka sebagai apa? Kuburan nabi mereka sebagai masjid. Saya ulang di sini diulangi lagi oleh Syekh, termasuk gambar. Maka kehati-hatian juga harus diperhatikan oleh kita yang suka gambar-gambar, foto-foto juga. Walaupun beda antara foto dengan lukis langsung, tapi kehati-hatian harus ada. Kan Nabi kita hati-hati, ya kan? Jangan kita bermudah-mudahan. Kalau sekarang foto-foto kita dilihat terpampang di internet, ya di luar dugaan kita. Saya pernah cari foto saya di internet, ada. Di Google saya cari. Saya tulis Maskur Abu Wadah. Terus fotonya. Ketemu foto anak. Banyak, bukan satu. Dari wajah yang kurus sampai gemuk, kemudian pada saat ganteng sampai setengah ganteng juga. Itu ada di situ. Nah, kalau itu di luar kontrol kita kan, kita tidak ngerti itu. Bahkan di Google itu, subhanallah ya, kita bicara sesuatu, langsung keluar. Ini mesin apa dipakai sama mereka. Maka kalau antum lagi tidur sama istri, itu HP dijauhin. Dijauhin. Atau dihilangkan. Saya pernah bicara tentang stabilizer sama teman. Kita beli stabilizer yuk. Begitu saya buka HP, muncul iklannya. Stabilizer semua tuh. Kayaknya kita dikontrol sama intelijen ini. Atau dikontrol sama Google. Itu di dalam Google. Maka kalau ada foto-foto kita, ya di luar dugaan kita kan. Bukan kita yang masukin foto kita sendiri. Mungkin antum juga semua ada fotonya di dalam. Ketika antum melanggar di lampu merah langsung dicelek gitu. Langsung dimasukkan fotonya di dalam Google. Ini pelaku pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh bermudah-mudahan terhadap gambar. Gambar itu harus kita hati-hati juga. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah nanti dari kiamat menuntut kita untuk memberikan ruh kepada yang kita gambar. Ya tentu makhluk yang bernyawa. Kalau makhluk yang tidak bernyawa, tidak masalah. Kemudian di antara hal yang penting kita lakukan untuk orang-orang soleh supaya kita tidak berlebihan. Yang paling penting adalah mendoakan kebaikan buat mereka. Ini supaya tidak berlebihan. Mana dalilnya? Itu doa orang-orang yang datang setelah para sahabat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa agar kita mengakui bahwa kita juga punya kesalahan. Mereka punya kesalahan. Bertidak pantas untuk diangkat-angkat. Dalam hal gulu ini telah banyak terjadi penyimpangan pada kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam. Seperti kelompok Syiah. Syiah itu kan ada berapa tingkatan. Secara umum dibagi 3 Syiah itu. Dari 3 pembagian ini bercabang-cabang lagi nanti. Pertama Syiah Gulat. Kedua Syiah Imamiyah. Ketiga Syiah Zaidiyah. Kita tinggalkan Zaidiyah karena dia ada kedekatan dengan Ahlus Sunnah. Perbedaan antara Zaidiyah dengan Ahlus Sunnah itu pada penentuan khalifah pertama itu harus Ali. Tapi mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini Zaidiyah ini. Ada kemiripan dengan Ahlus Sunnah.
Kita kepada yang dua di atas, Gulat dan Imamiyah. Gulat itu artinya ekstrim. Gulat itu artinya apa? Ekstrim. Apa dalam benak antum kalau disebut ekstrim? Coba antum ungkapkan unek-uneknya. Ada kelompok ekstrim. Apa yang antum paham? Radikal kan? Atau menumpahkan darah, ya kan? Tidak semua dipahami demikian. Karena ada kelompok Syiah Gulat yang disebut ekstrim, walaupun tidak menumpahkan darah, yaitu Mukhtariyah Kisaniyah. Ini kelompok Syiah Gulat yang satu ini, dia menyamakan Muhammad al-Hanifiyah setara dengan Tuhan. Bukan lagi setara dengan Nabi ini, setara dengan siapa? Tuhan. Dalam satu sifat, bukan semua sifat nih, atau dalam beberapa sifat saja. Di antaranya dalam ucapan. Pokoknya apa yang diucapkan oleh Muhammad al-Hanafiyah, Muhammad al-Hanafiyah ini anaknya Ali bin Abi Thalib dari istrinya yang lain, bukan dari Fatimah. Ya. Tapi dia ahlu sunnah Muhammad al-Hanafiyah ini. Namun muridnya, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid, namanya Mukhtar bin Abi Ubaid, dia selalu berlebihan di dalam menyikapi gurunya. Karena gurunya kalau berbicara penuh hikmah, dalilnya terang, jelas. Sehingga dia katakan Muhammad al-Hanafiyah ini kalimatnya sama dengan kalimat Tuhan. Tidak ada salah sama sekali. Maka disinilah letak kekufuran mereka. Mereka kafir, dikafirkan, keluar dari Islam. Dan si gurunya itu Muhammad al-Hanafiyah melihat muridnya berlebihan begitu, diusir. Keluar kamu dari majelis. Mukhtar bin Abi Ubaid ini diusir dari majelis. Dia pulang ke kampungnya. Dia menyampaikan, aku datang dari Muhammad al-Hanafiyah. Menyampaikan kebenaran yang mana kalimatnya seperti kalimat Tuhan benar. Maka dia bentuklah sebuah kelompok. Yaitu kelompok Syiah Mukhtariyah. Karena dia ekstrim, maka dia nisbatkan kepada Kisaniyah al-Kisani. Al-Kisani sebelum dia. Sehingga terbentuklah Syiah yang memiliki dua nama tadi. Mukhtariyah, Kisaniyah. Waktu itu dia tidak menyembah Muhammad al-Hanafiyah. Tidak. Tapi dia samakan apa? Kalimatnya. Tapi kemudian akhirnya jadi disembah. Kenapa? Karena sudah menyamakan dengan Tuhan. Namun Muhammad al-Hanafiyah dia tidak sepakat dengan itu. Karena dia usir muridnya. Ini ekstrim Syiah ini. Kemudian Syiah yang termasuk Syiah ekstrim yang sampai menumpahkan darah. Ini yang masih ada sampai sekarang. Syiah Nusairiyah. Syiah apa? Nusairiyah. Di mana? Suriah. Tidak tahu apa di Indonesia ada atau tidak. Tapi banyak di Suriah. Maksud banyak di sini, banyak di parlemen, di pemerintahan. Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh rakyat Suriah, mereka cuma 8%. Tapi yang 8% ini, 80% menguasai parlemen. Karena mereka bisa menghalalkan segala cara kan. Maka mereka ini punya keyakinan imam mereka boleh disembah dan mereka membunuh selain mereka itu untuk mengangkat derajat di surga. Ini baru teroris asli. Udahlah dia mengangkat selain Allah sebagai Tuhan, mereka juga membunuh orang-orang yang selain mereka. Ini keluar dari Islam. Kafir keluar dari Islam. Kemudian Syiah yang kedua, tadi kan Gulat. Gulat itu berarti ada dua yang kita tahu. Gulat Mukhtariyah Kisaniyah dan
Nusairiyah. Walaupun masih banyak nih, masih ada cabang, tapi saya sebut yang terkenal. Jenis kedua Syiah itu Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini ada dua lagi yang terkenal, walaupun banyak ya. Tapi yang terkenal ada dua, dari satu jalur. Dari jalur keturunan Husain, ya, yaitu Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala. Ja'far As-Shadiq punya dua anak yang terkenal di zaman itu. Ismail dan Musa Al-Kadhim. Dari dua anak inilah nanti berpecah Syiah Imamiyah itu jadi dua Imamiyah yang terkenal. Ismailiyah dan Imamiyah 12. Imamiyah 12 itu dari Musa Al-Kadhim. Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadhim. Baru seterusnya ke bawah. Nah, Ismailiyah, Ja'far As-Shadiq, Ismail. Kemudian Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq mengetahui dua anaknya ini. Kalau Ja'far As-Shadiq dan Musa Al-Kadhim kan Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Jadi keturunan Nabi ini bukan Syiah. Cuman Ismail dia punya penyimpangan keyakinan. Itu dia menetapkan akidahnya akidah Maturidiyah. Akidah apa? Maturidiyah si Ismail ini. Kemudian ayahnya tidak setuju dengan dia. Ja'far As-Shadiq tidak setuju dengan ini. Qadarullah dia mati duluan sebelum ayahnya. Seharusnya dia meneruskan imam dari keyakinan Syiah. Karena dia mati, berselisihlah Syiah di bawah nih. Siapa nih yang meneruskan setelah Ja'far? Ismail apa Musa? Gitu. Karena Ismail mati, yang imam 12 itu mengambil dari Musa. Nah, yang tetap gulu kepada Ismail, tetap mengambil kepada Ismail. Diambil dari anaknya, Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Mana yang gulu mereka ini? Yang paling gulu Ismail. Ya, yang paling gulu Ismail. Kemudian Imamiyah 12 juga gulu juga terhadap imam mereka. Dan mereka ini secara umum dikatakan kufur karena terlalu berlebihan kepada imamnya. Ya. Apalagi mereka ini mencela sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu termasuk gulu juga. Gulu kepada Ali bin Abi Thalib. Termasuk yang gulu secara individu yang sampai hari ini masih ada dari orang Syiah, yaitu penyanyi Haddad Alwi. Individunya gulu. Ya keyakinannya tentu kufur ya. Walaupun orangnya kita tidak tahu apakah dia sengaja atau tidak. Tetapi kalau dilihat dari isi nyanyiannya, dia menyamakan Allah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya Ali wa bin Abi Thalib, indakum masdaru minkumu masdarul mawahib. Wahai Ali bin Abi Thalib, di sisimu sumber karunia. Sumber apa? Rezeki. Jadi yang beri rezeki siapa? Ali. Ini termasuk sikap gulu. Dan banyak sekali di zaman ini orang-orang tidak merasa bahwa mereka adalah pelaku syirik. Perlu diperhatikan oleh kita bahwa kesyirikan itu sumber utamanya apa? Semua syirik, baik gulunya, baik syirik besarnya, syirik kecilnya, apa sumber utamanya? Dari mana datangnya dia? Coba ingat-ingat deh, dari mana? Dari mana antum tahu? Kebodohan, dari kebodohan. Dari mana antum tahu? Pakai logika aja, enggak usah pakai dalil deh. Zaman Rasulullah sebelum diutus disebut zaman apa? Kenapa disebut jahiliyah? Mereka berbuat syirik. Berarti orang berbuat syirik itu sumbernya mana? Kebodohan. Maka orang kalau berhenti belajar tauhid, jatuh dia pada perbuatan syirik.
Orang yang pintar pun jatuh perbuatan syirik karena berhenti belajar tauhid. Siapa dia? Yahudi. Yahudi orang pintar enggak? Mengerti kitab suci enggak? Mengerti. Begitu Allah ceritakan tentang orang yang mati 100 tahun dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Siapa yang mati 100 tahun itu? Khilaf para ulama. Ibnu Katsir merajihkan yang mati 100 tahun itu adalah Uzair. Siapa? Uzair. Nah, sebelum Uzair itu dimatikan, Uzair mendatangi Palestina, di mana di situ adalah tempat orang-orang Bani Israel. Dilihat oleh Uzair di sekeliling Palestina itu, rumah tidak lagi yang memiliki tiang, udah rata dengan tanah, karena dihabisi oleh raja yang zalim. Nah, raja yang zalim ini target utamanya adalah bagaimana menghancurkan Taurat. Nah, oleh pendeta-pendeta Yahudi yang taat tentunya kepada Nabi Musa, Taurat asli itu disembunyikan agar tidak dihilangkan di muka bumi waktu itu. Karena dia disembunyikan, tentu harus ada orang yang bisa mewarisi Taurat itu. Maka yang menyembunyikan Taurat itu dari generasi ke generasi saling memberitahu bahwa Taurat itu diletakkan di situ, di tempat mereka sembunyikan. Nah, Uzair lewatin tuh tempat itu setelah hancur Palestina waktu itu. Dia lihat gimana ya Allah bisa hidupkan kembali bumi ini. Nah, maka Allah matikan dia 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi kan bukan dimatikan, ditidurkan. Ini dimatikan. Dagingnya habis, tinggal tulang. Tidak ada lagi darah, tidak ada. Kering, tulang. Sama keledainya mati. 30 tahun setelah Uzair mati, Allah mulai mendatangkan kembali penduduk di Palestina itu. Dihidupkan kembali itu kota. Berarti masih ada 70 tahun Uzair mati ini. Setelah genap 100 tahun, disebutkan oleh para ulama, yang dihidupkan kembali oleh Allah waktu itu, pertama kali dari Uzair itu apa? Bola matanya. Untuk menyaksikan bagaimana Allah membentuk tubuhnya kembali. Dibentuklah Uzair ini, atau orang yang dimatikan 100 tahun tadi. Setelah dia dibentuk, keledainya dihidupkan kembali. Supaya dengan jasad yang sempurna ini, dia bisa melihat bagaimana Allah bisa menghidupkan yang mati. Hiduplah keledai itu sampai sempurna. Setelah itu, singkat cerita, Uzair ini mendatangi satu tempat, di mana di tempat tersebut, tiba-tiba dia bisa menghafal Taurat. Padahal dia tidak pernah lihat Taurat itu. Uzair ini. Tiba-tiba dia bisa menghafal semua isi Taurat. Kemudian pendeta-pendeta yang tahu tentang kejadian yang terjadi pada Uzair ini melihat kalau Uzair ini bisa menghafal Taurat, tidak ada salah sama sekali, berarti dia anak Tuhan. Nah, itulah waktu diangkat sebagai anak Tuhan. Maka hati-hati juga kita lihat ustadz yang banyak hafalannya. Ya, hati-hati kita. Oh, ini ustadz banyak hafalannya, kayaknya tidak pernah salah deh. Hati-hati. Ini kasus Uzair ini gara-gara apa? Tiba-tiba dia hafal semua isi Taurat. Di luar dugaan pendeta-pendeta yang menyembunyikan tadi. Tiba-tiba orang-orang mengatakan, berarti dia siapa ini? Ibnullah. Anak Tuhan. Kan antum pasti akan bertanya, kalau Nabi Isa kan dianggap anak Tuhan karena tidak punya bapak. Yang ini dianggap anak Tuhan karena bisa menghafal kalimat-kalimat Tuhan semuanya. Tanpa dia melihat Taurat yang disembunyikan tadi. Begitu dicocokkan antara apa yang disebutkan oleh Uzair dengan yang ada di Taurat asli, tidak ada yang salah, maka disimpulkan dia anak Tuhan. Jadi gulu itu tidak hanya datang dari pemikiran bahwa orang ini kayaknya punya hubungan spesial dengan Allah deh. Kayaknya anak Tuhan dari sisi dilahirkan Tuhan. Tidak hanya itu. Tapi juga bisa datang dari arah lain. Ya. Seperti kekuatan hafalan tadi. Maka hati-hati. Ada anak kecil tiba-tiba keluar dari perut ibunya, hafal surat Al-Fatihah.
Ya, nangisnya aja Al-Fatihah. Nangis Al-Fatihah bisa gitu. Bisa gulu orang dengan anak ini. Tidak ada sesuatu yang perlu dilebih-lebihkan. Allah mampu untuk membuat seorang bisa berbuat melebihi yang lainnya. Tapi kita tidak boleh bersikap berlebihan. Termasuk kepada guru-guru kita. Hati-hati juga kita yang ngaji ini. Ada guru kita yang setiap kali kajian hafalannya kuat, bagus hafalannya. Lalu kita katakan, dia kayaknya tidak pernah salah deh. Hati-hati kalimat ini. Yang tidak pernah salah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang tidak pernah salah hanya Allah Azza wa Jalla. Baik, saya kira cukup ya. Nah, ada pertanyaan silakan. Sebentar lagi waktu syuruk. Kita kasih waktu. Masya Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada saya cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.